sekali kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa dengan siang berbahagia ini kita masih diberikan berkat yang melimpah berupa kesehatan yang luar biasa buat kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah SMP Negeri 1 yang kita cintai. Beberapa bulan yang lalu guru penggerak kita yaitu angkatan 9 Ibu Eka Saputri dan Ibu Ini Devika dan untuk mengadakan pertemuan mengenai budaya politik di dalam budaya positif kok budaya positif yang kita rasakan di sekolah ini. Baiklah, untuk pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang kami hormati. Jadi ini ada program dari guru penggerak kita angkatan 9 di mana mereka nanti akan mendefinisikan ke kita bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah ini. Jadi mungkin nanti program-program atau kegiatan selanjutnya setelah ini nanti kita serahkan kepada kedua guru penggerak yang baru di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan pertamanya guru penggerak ini kegiatan atau program di sekolah ini maupun kegiatan KBM dan lainnya makin meningkatlah adanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami mintakan nanti ini kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan juga membuka kegiatan diseminasi ini. Setelah itu nanti kami mintakan doa kepada Pak PJ agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan yang terakhir nanti di sini kami serahkan kepada Bu Eka dan Bu Ini untuk membagi kelompok karena nanti kita akan dibagi kelompok. Jadi persingkat waktu kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan memberikan kata sambutan dan juga membuka acara diseminasi budaya politik itu budaya positif di SMP Negeri 1 Sawit Seberang. Malu kan ini tahun politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tata usaha SMP 1 Seberang. Hari ini yaitu mengenai pembiasan budaya positif dari calon dari guru penggerak ya. Calon guru penggerak angkatan 9 Bu akan ini yang mana mereka ini berdua dari calon guru penggerak karena adanya budaya positif atau pembiasan yang lalu daripada guru penggerak kita yaitu Pak Imin dan Pak Sukarno. Mudah-mudahan dengan apa yang dibiaskan oleh calon guru penggerak ini dapat memotivasi guru-guru kita, khususnya guru SMP Negeri 1 Seberang untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, angkatan ke-11 ini sudah mulai dibuka. Adapun budaya positif ini nanti mungkin akan dibiaskan oleh Bu Eka dan Bu Ini, nanti akan dibagi menjadi 2 kelas ya. Masing-masing dibagi menjadi 2 kelas nanti. Jadi guru kita ini nanti dibagi 2, kelas A untuk Bu Ini dan kelas B nanti untuk Bu Eka. Di sini yang ingin disampaikan yaitu mengenai restitusi. Restitusi itu mencari solusi oleh diri sendiri. Jadi nanti yang akan dipaparkan oleh Bu Eka dan Bu Ini itu adalah mengenai restitusi. Bagaimana kita mencari solusi untuk diri kita sendiri untuk menghadapi pembelajaran kita kepada siswa-siswi kita. Jadi nanti ini akan disampaikan lebih lanjut restitusi ini oleh Bu Ini dan Bu Eka. Mungkin untuk mempersingkat waktu dengan kata sambutan saya ini, pastilah mereka ini melakukan imbasan budaya positif kepada guru-guru SMP Negeri 1 Seberang. Yang saja arahan dari saya, mudah-mudahan kita dapat imbasnya dan dapat memotivasi untuk mengikuti seleksi calon penggerak guru penggerak angkatan ke-11. Baik, topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillah hari ini alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, rekan sejawat sekalian yang alhamdulillah telah meringankan langkahnya untuk bergabung di kegiatan saya ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memulai acara ini, yaitu saya akan menjadikan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ekstasa Fitrianes, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah SMP Negeri 1 Seberang, Kabupaten Manggar. Kemudian untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan bagaimana Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lainnya. Jadi dari pemahaman tersebut, menurut Bapak Ibu, siapakah kita di sekolah? Betul sekali, kita adalah petani. Maka kalau sekolah adalah ladang, maka kita sebagai guru adalah petani. Dan tugas petani adalah memelihara bibit tanaman. Siapakah itu tanaman? Siswa atau murid, benar sekali. Jadi murid itu seperti hanya tanaman. Tugas kita adalah memeliharanya, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut. Walaupun bibit tersebut bibit unggul sekalipun, kalau kita tidak memeliharanya dengan baik, maka bibit unggul tersebut akan rusak. Betul kan Bapak Ibu? Kemudian dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah ibaratnya sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga dari pengertian tersebut, guru harus mengusahakan sekolah untuk menjadi lingkungan yang sangat menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Maka karakter murid kita tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, pertanyaan pemantik di sini. Apa yang dimaksud budaya positif? Ada yang tahu? Pak Mumi? Budaya positif, kebiasaan yang baik. Oke, kata Pak Mukmin itu budaya positif, kebiasaan yang baik. Yang lainnya, ada yang tahu tentang budaya positif? Ayo, bagaimana? Ada yang tahu? Oh, ya. Bagaimana? Kemudian, apakah di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Menurut Bapak Ibu nih, apa sudah ada tuh sesuatu yang contoh dari budaya positif di sekolah kita? Sebagian sudah, sebagian belum. Oke, sebagian sudah, sebagian belum. Apa yang sudah Pak Mungkin? Oke, upacara menyerah teksnya betul. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya berdoa sebelum memulai pelajaran. Betul, berdoa sebelum memulai pelajaran dan setelah selesai pelajaran. Kemudian ada lagi? Sebelum mengucapkan salam betul, ada namanya 5S. Tahu 5S Bapak Ibu? Apa itu? Senyum, sapa, salam. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu dia 5S. Apakah sudah berjalan di sekolah kita? Sebagian. Oke, ini dia pengertian budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi budaya positif itu tidak sebentar saja diciptakan,
sudah. Kemudian dalam penerapan nilai positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nah, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Jadi kita ini adalah contoh, ya. Oke, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa itu maksudnya bahasa Indonesia? Oke, guru merupakan contoh bagi muridnya. Itu dia. Oke ya, tujuan budaya positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kemudian mereka tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Itu dia ya, Bapak-bapak Ibu. Kemudian apa saja sih yang harus dipelajari dalam budaya positif? Oke ya, tujuan budaya positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kemudian mereka tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Itu dia ya, Bapak-bapak Ibu. Kemudian apa saja sih yang harus dipelajari dalam budaya positif? Di sini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang besar. Kemudian yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi sudah Pak Kepala Sekolah sudah menggambarkan tentang restitusi ya. Kemudian adanya keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi. Masuk ke disiplin positif dan kebajikan yang besar. Oke, boleh saya meminta satu orang dulu di depan? Oh, dua orang. Ayo. Oh, boleh sama. Siapa? Oh, ini. Ayo. Sudah ya Pak, ini adalah kegiatan pelaksana. Jadi Bapak Mukmin ini sedang mengepal tangannya. Dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya. Kemudian Ibu Leli, teman Pak Mukmin, ingin meminta supaya tangan itu terbuka dan memberikan apa yang ada di dalam tangan itu. Ayo, bagaimana Bu Leli? Ayo Bu Leli. Sedang mengepal tangannya. Dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya. Kemudian Ibu Leli, teman Pak Mukmin, ingin meminta supaya tangan itu terbuka dan memberikan apa yang ada di dalam tangan itu. Ayo, bagaimana Bu Leli? Ayo Bu Leli. Kemana lagi ya Bang?
Enggak mau? Gak bisa? Gak bisa. Jadi kalau kasih nanti istri itu mana? Apa itu? Iya. Apa perlu saya paksa? Coba paksa lah. Apa tenaga saya kurang? Bilang mau ngapain kok dulu bilang. Lagi Pak. Ya. Bapak ini duit kali. Ini jalan mau tadi nggak mau. Siapa butuh keren? Ya mana? Bisa mengancam. Ini kan kita minta nomor dulu, tapi nggak dikasih. Bisa. Bahaya lagi mengancam. Ya bang ada. Kalau dikasih, aku mau dia dikasih aja. Ada lah. Bapak mau apa? Ginjal. Ya. Susah. Yang ini. Mau yang ini? Tapi saya tidak mau ada syaratnya ikhlas mau memberikannya. Keikhlasan lagi minta. Kalau yang malu gimana? Ini masa bodoh. Ya. Oke. Kalau saya nggak mau ngasih, Saya akan memaksakan minta ini. mana bisa dikasih nih? Dikasih apa nggak? Kasih. Kasihan loh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad sama Bu Lali, silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh sedikit cerita tentang kepanikan. Jadi dari yang sudah kita lihat kepanikan, begitu kuatnya Pak Mukmin untuk menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya dengan rayuan Bu Lali, dia tidak mau, ya kan? Tapi akhirnya dia mau juga, Pak. Betul. Oke, sudah. Untuk budaya positif ada bukan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada pilihan. Teori kontrol yaitu isi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita itu tidak boleh atau tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tadi waktu Pak Mukmin menggenggam dengan kuat, dia mengontrol diri, saya tidak mau, dan akhirnya dia memilih untuk membukanya. Jadi diri kita sendirilah yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Itu dia. Kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tadi ada rujukan ya, rujukan rayuan dari Ibu Leli kepada Pak Omi supaya Pak buka Pak, tolong Pak buka Pak. Itu dia. Next, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini hanya ilusi Bapak Ibu, bukan kenyataan. Kadang kritikan dan rasa bersalah itu membuat dampak negatif pada murid kita, bukan positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pertanyaan ini, apakah kita orang dewasa punya hak juga untuk memaksa anak kita? Tidak, berarti mereka punya pilihannya sendiri, betul kan? Kemudian, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada namanya stimulus respon, berarti stimulus berupa tanggapan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang negatif. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal, kemudian berpikir menang kalah. Itulah stimulus respon yang harusnya kita tinggalkan. Kemudian kita menuju pada teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu sangat luas ya, nggak sampai seperti kita ya kan, pikiran kita, tapi yang sangat luas. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, selanjutnya
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apa salahnya kita membuat kolaborasi untuk berikutnya kita menjadi model berpikir menang-menang. Tidak ada di sini kata kalah, tapi menang, ya kan? Itu dia. Oke, pertanyaan teman berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Untuk kata disiplin itu, bagaimana? Bagaimana? Sebel. Disiplin itu sebel. Next, ada lagi? Apa itu kemudian? Teratur. Peraturan. Itu dia. Teratur. Oke, ada lagi? Oke, di sini ada yang bosan. Jadi dia hanya bosan seorang penulis buku dan beliau adalah dosen sekaligus guru dari Kanada. Jadi beliau adalah yang pertama kali untuk menyatakan arti kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple atau murid pengikut untuk menjadi seorang. Kemudian Diana juga menyatakan bahwa arti kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini kita Dewan menyatakan pertanggungjawaban atau Oke, pertanyaan teman berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Untuk kata disiplin itu, bagaimana? Bagaimana? Sebel. Disiplin itu sebel. Next, ada lagi? Apa itu kemudian? Teratur. Peraturan. Itu dia. Teratur. Oke, ada lagi? Oke, di sini ada yang bosan. Jadi dia hanya bosan seorang penulis buku dan beliau adalah dosen sekaligus guru dari Kanada. Jadi beliau adalah yang pertama kali untuk menyatakan arti kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple atau murid pengikut untuk menjadi seorang. Kemudian Diana juga menyatakan bahwa arti kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini kita Dewan menyatakan pertanggungjawaban atau moral dirigible itu adalah selalu menjadi istilahnya hak atau kewajiban dari seseorang yang dipegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya berlaku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ada motivasi dari dalam mereka bukan dari faktor luar. Tapi budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Betul kan Pak Umi? Jadi kita berdasarkan peraturan, kamu harus begini, kamu harus begini, agar mereka mematuhi. Kemudian kecenderungan hukum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Kemudian di sini ada nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Untuk setiap pelaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian yang kita kenal nilai kebajikan universal saat ini adalah dengan profil pelajar Pancasila.
Karena berhubung kelas 7 kita adalah kurikulum merdeka, tentu saja program belajar Pancasila itu sudah sangat biasa untuk kita. Tuh lihat, ada berapa dimensi berapa menit? Wah. 6. Beda. Oke, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar-nalar, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah sangat biasa untuk di kelas 7. Kemudian ada lagi nilai kebajikan universal di sini. Saya ada 6 ya Pak Mumin. Nomor satu nih kita ramah. Oke, itu dia kebajikan nilai kebajikan universal. Ada desain bagus, kemudian Vertus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Masuk ke teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sudah sangat umum sekali. Itu dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, di sini ada kata saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam. Kemudian yang disebut tujuan disiplin positif. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita dalam hal ini merdeka, kita bisa memerintah diri sendiri, bukan hanya terlepas dari sebuah perintah. Kemudian untuk penghargaan, di sini penghargaan berlaku sama seperti halnya hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau penghargaan itu bisa memunculkan faktor ketergantungan. Kemudian pengaruhnya banyak nih. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Itu dia. Untuk berikutnya, jadi kita mengganti untuk penghargaan dengan kata apresiasi. Jadi ini adalah untuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini kita diberi alternatif untuk penghargaan menjadi apresiasi atau pengakuan. Jadi kepada murid kita memberi pengakuan kepada murid baik secara khusus, kemudian pribadi, kemudian pengakuan ke semua murid secara bergantian ataupun secara konsisten atau berkelanjutan dan fokus pada proses. Contoh pengakuan untuk apresiasi kebajikan. Iya Bu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi. Yo, dari ini kira-kira nih hukuman atau konsekuensi. Sekali dalam kalimat. Langsung cepat Pak. Hukuman konsekuensi. Nomor 1 Pak Umi. Yo, Bu Ayu. Ini nomor berapa? Nomor 3 Bu Ayu ya.
dirinya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kembalikan ke anak itu. Kalau dia menyalahkan dirinya sendiri, apakah itu akan berdampak baik pada dirinya sendiri? Di sini validasi kebutuhan membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu? Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu dia. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Tuh. Kemudian tanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini kita berkata, apa nilai-nilai kita percaya di sekolah kita ini? Kemudian nilai-nilai pesan apa yang telah kita sepakati? Kemudian kita bertanya kepada anak kita itu, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu dia ya Bapak Ibu. Ada ini terkencang 30 detik sebagai pertanyaan untuk mengembalikan anak kita menjadi tertujuan semula. Ini dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi kita diharapkan setidaknya minimalnya kita menjadi pemantau, tapi maksimalkan kita sebagai manajer. Jangan tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah atau teman. Itu untuk dampak positifnya itu lebih sedikit. Oke, lanjut ke yang itu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang merubah Bapak Ibu dari kegiatan yang saya lakukan ini? Ada yang menjawab? Oke, silakan Pak Mumin. Ya, terima kasih Bu Eka. Dari apa yang sudah dikemukakan, terutama kita sebagai guru dengan pekerjaan kita sehari-hari, saya merasa selama ini konsep daripada budaya positif yang disampaikan oleh Ibu selaku pemateri hari ini masih banyak jauh kekurangan, sehingga apa yang saya lakukan selama ini masih banyak lebih pada posisi saya sebagai penghukum, sebagai guru. Ya, kemudian berupaya memang untuk supaya berubah menjadi posisi 5 posisi kontrol tadi menjadi manajer lah katakan, tapi dengan keberagaman siswa kita, dengan mungkin niat kita, kesepakatan kita, mungkin di dalam sistem lingkungan pendidikan yang ada di sekolah kita ini, terus terang awalnya mungkin punya berubah untuk niat berubah, tapi lama kelamaan sering waktu terus juga gitu. Jadi ini mungkin mengingatkan kembali kepada saya, terutama mereka yang ini mungkin menjadi perhatian ke depan untuk kita bisa lebih baik. Dan ini mungkin kalau memang mau kita dapat guru yang bisa dihormati, bisa diingat oleh siswa-siswa kita. Guru yang dirindukan. Saya kira itu dari saya. Ya, tepuk Pak. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, lanjut ke refleksi yang kedua. Perasaan apa yang muncul sama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ada yang berkenan? Oke, ada yang berkenan? Silakan. Oke,
Pak SD ada? Pak SD kita kasih wow lagi ya. Disiplin sama motivasi intrinsik. Oke, jadi selama mengikuti kegiatan ini kiranya perasaan yang ada pada saya itu senang sekali, kan gitu. Karena kita dapat ilmu masalah makna kedisiplinan dan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Jadi apapun ceritanya, mengikuti pelajaran dalam rangka mereka belajar ini membuat kita senang sebetulnya. Jangan kita merasa minder dan kita terus maju dan berkarya. Terima kasih. Luar biasa kepada Pak SD yang telah memberikan tanggapan untuk depresi kedua. Selanjutnya, yang ketiga, peran abang seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Jadi peran abang tadi yang 5 posisi kontrol itu ya Bapak Ibu, ya kan? Ada penghukum, ada pembebasan bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan terakhir adalah manajer yang pastinya sampai detik ini saya pun untuk manajer saya susah. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu silakan. Ayo. Makna kedisiplinan dan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Jadi apapun ceritanya, mengikuti pelajaran dalam rangka mereka belajar ini membuat kita senang sebetulnya. Jangan kita merasa minder dan kita terus maju dan berkarya. Terima kasih. Luar biasa kepada Pak SD yang telah memberikan tanggapan untuk depresi kedua. Selanjutnya, yang ketiga, peran abang seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Jadi peran abang tadi yang 5 posisi kontrol itu ya Bapak Ibu, ya kan? Ada penghukum, ada pembebasan bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan terakhir adalah manajer yang pastinya sampai detik ini saya pun untuk manajer saya susah. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu silakan. Ayo. Kalau menurut saya peran pamong yang selama ini sudah sama-sama kita laksanakan, kita masih banyak harus belajar lagi karena masih banyak kekurangan pada diri kita. Aja menurut saya, karena mungkin sebagian ada yang dilaksanakan, ada yang enggak, atau kadang kita terlalu emosi, jadi memang harus lebih banyak belajar. Terima kasih Bu Ayu. Ayo kasih tepuk tangannya. Tepuk tangan. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Thank you. Luar biasa. Masih semangat ya. Baru jabatan sih. Oke. Nah, sekarang untuk yang disusun nomor 4, saya akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang siap? Mulai. Jadi selama saya sudah mengikuti materi kegiatan ini, among yang baik adalah among manajer, ya, yang sama-sama kita lihat tadi sudah diterangkan, tapi kita belum sempat atau tidak sanggup mungkin, ya baru menuju ke sana, kan gitu.
ya kan, dari baru proses ya di Bekasi. Oke, tepuk tangan untuk PSC. Tepuk tangan. Kasih weh, kasih yo, kasih weh. Thank you so much. Itu tadi refleksi yang luar biasa dari bapak-bapak ibu ya, alhamdulillah. Saya juga merasa sangat bahagia apabila kegiatan ini berdampak positif bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Oke, lanjut, inilah diagram tadi yang sudah saya sebutkan satu persatu. Inilah bentuk dalam satu lembarnya ya untuk disiplin positif. Oke, terima kasih. Sudah, selanjutnya apa ya? Saya akan membuat suatu keyakinan kelas. Sudah, jadi bapak-bapak ibu-ibu sudah saya bagi sesuai dengan mejanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah. Jadi masing-masing itu membuat keyakinan kelas. Tadi kan sudah ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira nih, kalau saya tuh sebagai murid, keyakinan kelas apa yang akan saya buat di kelas saya atau sebagai guru? Nah, itu dia. Jadi di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita pelajari. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan bagikan sticky note. Oke, Bu Intan tolong dibagikan. Ada manajernya kok. Ada manajernya, ya betul, ada manajernya. Sudah. Jadi di sini ada 3 kartu ya. Jadi saya akan buat situ keyakinan kelas. Apa yang akan Bapak Ibu buat sesuai dengan diskusi masing-masing kelompok. Silakan. Tulis Pak tadi kan. Keyakinan kelas. Ini pilih ini, Miss. Iya. Kira-kira Bapak yang lain itu bisa. Keyakinan. Oke. Jadi keyakinannya lebih lumut daripada kesepakatan. Kalau kesepakatan jadi berupa keyakinan, cuma dia ada juga berupa peraturan. Nah, yang disuruh buat keyakinan kelas dari poin yang mana kan? Diulangi coba. Ini adalah contohnya keyakinan kelas. Gimana sih kalau di ruang